ngomong gitu loh. Kenapa diam semua di DPR? Kok semua undang-undang main lewat-lewat, kok diam semua? Kok melewatin jalur, nggak lewat balik, nggak lewat komisi, langsung masuk balik, kok lolos semua? Anggaran semua bisa lolos. Gaji besar menghentikan korupsi. Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Halo teman-teman, kembali lagi di Quotient TV bersama saya Kat Victoria Lim. Ada hal penting yang harus saya bahas mengenai demo yang terjadi belakangan ini. Jadi tolong simak video ini sampai akhir. Saya mau memberikan pendapat saya sebagai warga negara dari Indonesia. Sebenarnya saat ini apa sih yang mau kita lawan? Apakah kita mau melawan kebijakan DPR kah? Polisi kah? Presiden kah? Atau kita mau melawan seluruh jajaran pemerintah? Biarkan aku menyampaikan bahwa sebenarnya yang salah itu bukan aturannya atau kebijakannya, tapi hati manusia yang memegang kekuasaan itu. Masalah utamanya bukan di aturan atau kebijakan, tapi di hati yang tamak akan kekuasaan dan uang. Dengerin aku dulu sampai akhir. Kalian sadar gak sih? Siklusnya ini selalu sama dan berulang. Mau semua aturan ini nantinya dibatalkan, diganti, direvisi, nanti bakal ada lagi, terus menerus. Lihat aja contohnya, kerusuhan Mei 1998 atau demo Omnibus Law waktu itu. Rakyat udah demo berhari-hari, banyak korban luka, banyak korban meninggal, ada beberapa banyak yang hilang. Akhirnya, yaudah, pemerintah udah pusing nih, aturan itu jadi direvisi. Wah, kita pikir rakyat menang, tapi sekarang muncul lagi dengan wajah yang baru. Siklusnya selalu berulang. Mau kebijakan buat sesempurna apapun, diganti berkali-kali pun, direvisi sampai sesempurna mungkin. Kalau orang yang berada di posisi pemerintahan itu oknum yang bejat, hidup kita juga akan terus sengsara. Kita sudah demo dan menyuarakan pendapat kita dengan penuh perjuangan, dengan nyawa kita sendiri loh yang menjadi taruhan. Tapi pada akhirnya, meskipun kebijakan itu dihentikan atau direvisi, dan ya udah, nantinya pemerintah benar-benar nih, misalnya menuruti semua tuntutan kita, keinginan kita. Tapi apakah itu benar-benar sebuah kemenangan? Jadi ini kayak game aja. Kita ngerasa kita udah selesai di level 3. Kita ngerasa kita udah menang. Padahal sebenarnya gamenya itu sendiri belum selesai. Begitu juga dengan perjuangan rakyat. Kita harus selalu berjuang melawan oknum penguasa. Inilah alasan kenapa kita ini membutuhkan orang di pemerintahan yang bukan hanya mentingin dirinya sendiri. Kita butuh mereka yang sungguh-sungguh mau menjadi wakil rakyat. Bukan wakil yang hanya mengejar kekuasaan dan uang. Saya tahu memang sulit mencari orang seperti itu. Tapi bukan berarti itu mustahil. Sebenarnya kita hanya butuh pemimpin, satu pemimpin yang peduli, Nanti habis ini banyak nih orang bilang, aduh, apa-apa bawa presiden dari dulu. Ini kan protesnya ke DPR, kekuasaan presiden terbatas, presiden nggak bisa ikut campur, DPR yang bikin aturan. DPR juga dipilih sama rakyat, bukan dipilih presiden. Betul, teorinya seperti itu. Tapi dalam prakteknya beda. Bahkan di awal seharusnya beliau itu bisa mencegah bahwa presiden kita segala kebijakan yang tidak masuk akal, misalnya menurut beliau itu bisa ditolak kok. Kalau menurut beliau tidak masuk akal ya. Bahkan kebijakan kenaikan gaji DPR itu kan ditandatangani aturannya oleh presiden. Jadi kalau menurut tidak pantas atau tidak masuk akal atau tidak adil bagi warga, ia bisa bertindak kok. Jadi kita berhak protes ke presiden sebagai pemimpin negara ini. Jangan bilang beliau nggak bisa apa-apa. Walaupun teorinya DPR itu pengawas presiden, coba di negara Konoha, siapa yang paling berkuasa ya dia yang paling dihormati. Rakyat. Walaupun teorinya kita sistem demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, praktiknya justru rakyat sekarang merasa yang paling ditindas. Kita harus sama-sama berjuang dan terus bersuara sesuai dengan tujuan kita. Dalam video ini saya hanya menyampaikan pendapat dan kritik saya sebagai warga negara, tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menghina pihak manapun. Saya juga terus berdoa kepada Tuhan untuk keberlangsungan negara ini. No viral, no justice. Semoga Tuhan menolong negara ini. Terima kasih. Ya teman-teman, memang sangat luar biasa sekali suara dari Kat Lim tadi teman-teman. Walaupun masih remaja tetapi suaranya itu sangat bergema di DPR. Ya, kritikan yang dia sampaikan itu ketika demo di tahun 2025 kemarin di bulan Agustus. Kita tahu bagaimana masifnya demo pada saat itu. Ada beberapa yang dia kritik dan juga pejabat. Dan memang teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Kat Lim katanya bahwa ya kita harus tetap bersuara sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Nah, kita terus mendorong bagaimana dengan DPR terus mengawasi pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung ya. Ya, artinya bahwa karena mereka adalah perwakilan rakyat, maka ya suara-suara mereka itu adalah perwakilan rakyat
ya suara-suara dari rakyat sendiri. Ya, namanya saja mewakili rakyat, artinya bahwa ya suara mereka itu bukan suara berasal dari diri mereka sendiri, tetapi suara mereka itu adalah suara yang berasal dari rakyat. Apa yang disuarakan dari rakyat, mereka ya hanya sebagai jembatan, ya penyambung suara rakyat itu kepada pemerintah. Dan tentu DPR memberikan pengawasan-pengawasan yang ketat ya kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan dalam negara ini, teman-teman. Nah, saat ini bergejolak mengenai rupiah semakin melemah, teman-teman. Dolar semakin naik, dan tentu ini sangat berakibatkan mengenai perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat yang sudah mulai gelisah akan hal ini, ya karena tentu akan mempengaruhi daya beli dari masyarakat. Walaupun ya Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya biarpun dolar semakin naik, ya tapi kan dolar tidak dipakai rakyat. Nah, tapi memang tidak dipakai rakyat untuk bertransaksi. Tetapi ya ketika rakyat membeli minyak, membeli sesuatu, maka itu sangat dirasakan karena ketika dolar itu naik, maka harga-harga ya seperti itu, seperti minyak akan semakin naik. Nah, artinya bahwa ya masyarakat tetap merasakan ya dampak dari pelemahan rupiah tersebut. Nah, kita tidak tahu nanti ke depan ini apakah Juni atau Juli ya puncak dari kenaikan dolar ini, teman-teman, dan sekarang ya sudah mau menyentuh angka 18.000 ya 17.800 atau 17.900 ya, kita masih belum menentu ya, kadang naik kadang turun dikit. Nah, artinya bahwa ya disinilah fungsinya DPR untuk terus ya menyuarakan apa yang menjadi keadaan masyarakat sekarang ini. Oke, kita lihat di sini bagaimana respon dari Gubernur BI ya ketika rupiah ini semakin terpuruk dan melemah. Rupiah terpuruk, DPR desak Gubernur BI Peri Warjio mundur. Nah, ketika Gubernur BI Bank Indonesia dipanggil oleh DPR, teman-teman, untuk dimintai keterangan kenapa rupiah semakin melemah dan kenapa dolar semakin naik terhadap rupiah, maka ya dalam rapat tersebut ya ada momen ketika DPR menyuarakan supaya Gubernur BI mundur dalam hal itu. Tapi sampai sekarang memang Gubernur BI belum mundur, teman-teman. Dan kita lihat bagaimana keyakinannya ya bahwa rupiah ini akan semakin nantinya di bulan apa rupiah semakin nanti menguat. Oke. Anggota Komisi 6 DPR RI yaitu dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN. Ini dari Partai PAN, teman-teman. Apa yang dia sampaikan di sini bahwa coba perhatikan Primus ya, ini namanya Primus Justisio melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bank Indonesia atau BI. Hal ini terkait merosotnya nilai tukar rupiah yang kian mengkhawatirkan. Dalam interupsi yang cukup keras, Primus menilai bahwa Bank Sentral saat ini telah kehilangan kepercayaan trust dan mengabaikan kredibilitasnya dalam menjaga stabilitas moneter nasional di tengah gejolak ekonomi global. Nah, ini yang disampaikan oleh DPR ini, teman-teman, bahwa dia menilai bahwa Bank Sentral saat ini telah kehilangan kepercayaan atau trust dan juga mengabaikan kredibilitasnya dalam menjaga stabilitas moneter nasional di tengah gejolak ekonomi global. Ya, memang gejolak ekonomi global saat ini tidak menentu, teman-teman. Ya, bukan hanya Indonesia yang mengalami hal ini, ya banyak juga negara-negara yang lain. Ya, tapi ya mungkin Indonesia salah satu negara yang mata uangnya itu rupiah itu semakin melemah. Ya, kita tahu, teman-teman, bagaimana memang faktornya ini sangat banyak sekali. Salah satunya mengenai perang antara Amerika dan juga Iran yang sampai sekarang masih belum ya ada penyelesaian, yang sampai sekarang belum ada
solusi bagaimana kedua negara ini atau ketiga negara ini, yaitu Amerika, Israel melawan Iran, ya, apakah sudah benar-benar mendapatkan satu titik temu keputusan untuk menghentikan perang atau bagaimana? Ini masih belum ada. Yang penting ya ini masih saling ancam-mengancam dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut bahwa Primus menyoroti perbandingan drastis mata uang euro yang pada 2006 silam masih berada di level 7.000, namun kini melonjak hampir menyentuh 20.000. Ia pun secara terbuka menantang Gubernur BI Peri Warjio untuk menunjukkan sikap kesatria menghadapi kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tertekan. Teman-teman, bahkan politisi PAN ini secara gamblang menyarankan Peri untuk mengundurkan diri dari kehormatan lembaga sebagaimana budaya kepemimpinan di Jepang atau Korea Selatan. Nah, inilah momen ketika ya dari partai PAN ini meminta Gubernur BI untuk mengundurkan diri, ya, sebagaimana budaya kepemimpinan di Jepang dan Korea. Ketika sesuatu hal itu gagal, maka mereka siap mundur. Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Itu bukan sikap penghinaan. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea atau di Jepang jika tidak bisa melakukan tugas dengan baik, ujar Primus dalam rapat kerja dengan Gubernur BI di gedung DPR Senin 18 Mei 2026. Teman-teman, dikritik tersebut bukan tanpa alasan. Ya, Primus memaparkan fakta bahwa indeks pasar modal Indonesia masih menunjukkan tren negatif dibandingkan negara lain yang sudah mulai bangkit. Menurutnya, sejak pecahnya konflik global pada Februari lalu, bursa saham dunia mayoritas telah mengalami rebound ke zona hijau. Namun, kondisi di Indonesia justru berbanding terbalik dengan koreksi yang cukup dalam. Dunia sudah rebound, bahkan sudah plus, namun Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%. Ini yang membuat global mempertanyakan kualitas Bank Indonesia sebagai bank sentral kita. Saya harus mempertanyakan hal ini secara tajam tegasnya. Ia juga menepis anggapan bahwa pelemahan ini hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat semata. Primus membeberkan fakta ironis bahwa rupiah justru melemah secara menyeluruh terhadap hampir semua mata uang asing di berbagai kawasan. Dia menekankan bahwa pelemahan rupiah saat ini sudah mencapai level rekor terendah yang sangat berisiko bagi stabilitas bank sentral. Teman-teman, yang mengingatkan bahwa mata uang Garuda tidak hanya takluk terhadap dolar, tetapi juga ya keok melawan dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, rial Arab Saudi, hingga dolar Hong Kong. Kondisi ini dipandang sebagai sinyal bahaya bagi krisis ekonomi jika otoritas moneter tidak segera mengambil langkah yang luar biasa. Tapi faktanya dan ironisnya, Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap ringgit, terhadap rial, apalagi Hong Kong, dolar, dan euro tegasnya. Nah, itu teman-teman tentang kritik tajam yang disampaikan oleh DPR kepada Gubernur BI, di mana sekarang ini ya rupiah semakin melemah dan dolar semakin menanjak tinggi. Dan tentu kita mengharapkan ada upaya-upaya yang baru yang dilakukan oleh Gubernur BI untuk bisa meningkatkan, ya menguatkan kembali ya rupiah ini, sehingga jangan sampai ya masyarakat merasakan dampak yang sangat buruk dalam hal ini. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.